Hukum sholat sambil menggendong anak, sah atau batal sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, hukum sholat sambil menggendong anak, sah atau batal sholatnya. Sering kali dialami orang tua, sewaktu melakukan sholat, tiba-tiba anaknya bergendong dari belakang, dan terkadang orang tua sesekali menggerakkan tangannya, karena khawatir anaknya terjatuh saat bergendong, dan dia tetap melanjutkan salatnya. Pertanyaan, bagaimana hukum salatnya orang sambil menggendong anak, sah atau tidak? Jawaban, pertama, pada dasarnya, sholat sambil menggendong anak hukumnya boleh, dan sholatnya tetap sah. Kesahan sholat sambil menggendong anak, berlandasan suatu hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa suatu saat, Rasulullah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, dan Abul As bin Rabi'ah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah al-Ansari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil A'si bani Rabi'ata bani Abdi Syamsin, fa idza sajada wada'aha wa idza qama rafa'aha. Artinya, dari Abu Qatadah al-Ansari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Al-As bin Rabi'ah bin Abdis Syam. Jika sujud, Nabi meletakkan anak itu, dan jika berdiri, dia menggendongnya kembali. Hadis riwayat Anas bin Malik. Berlandasan pada hadits Rasulullah di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa menggendong anak ketika sholat hukumnya diperbolehkan, dan salatnya tetap sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya, yang disusun oleh Syekh Abid As-Sindi. Ia mengatakan, Wa fi hadzal hadisi dalilun ala sihhati sholati man hamala adamiyan aw hayawanan aw ghairahuma. Artinya, dan dalam hadits ini menjadi dalil sahnya sholatnya seseorang yang menggendong anak manusia, hewan, atau selain keduanya. Imam Syafi'i, Musnad Imam Asy-Syafi'i, Beirut Darul Ilmiah, 1951 Masehi, 1370 Hijriah, halaman 369. 2. Kebolehan dan kesahan sholat sambil menggendong anak seperti penjelasan di atas, bila tidak ada faktor lain yang membatalkan sholat, seperti anak yang bergendong pakaiannya, atau badannya najis, maka salatnya batal. Atau orang yang sholat sambil menggendong anak, melakukan gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat sampai 3 kali gerakan yang terus-menerus, tanpa ada jeda antara 3 gerakan itu, maka salatnya batal. Bisyarti yakuna siyabu sibyani wa jasaduhum tahiratan, wa annal fi'lal qalila la yubatilu sholata, wa annal af'ala idza ta'addadat wa tafarraqat la tubatilu sholata, wa huwa dalilu madhhabi Syafi'i ala sihhati sholati man hamala as-sabiyya was-sabiyyata fi sholatil fardi wan nafli lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Artinya, dengan syarat pakaian anak kecil, dan badannya harus suci. Dan pekerjaan yang sedikit tidak membatalkan sholat. Pekerjaan yang banyak, dan tidak terus-menerus juga tidak membatalkan sholat. Jika terus-menerus maka batal, dan ini adalah dalil dalam mazhab Syafi'i, perihal kesahan salat seseorang yang menggendong anak laki-laki ataupun perempuan, baik dalam salat fardu, maupun sunnah, bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Imam Syafi'i, halaman 369. Penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa menggendong anak ketika sholat, hukumnya boleh dan sholatnya tetap sah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, kondisi yang harus diperhatikan adalah pakaian dan badan anak yang digendong, harus dalam keadaan suci, serta orang yang sholat tidak melakukan gerakan yang tidak masuk gerakan sholat sampai 3 kali gerakan secara terus-menerus, tanpa adanya jeda sebentar antara 3 gerakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat.